Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini digerakkan membaca Alkitab rutin di hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita di dalam Januari ini sudah mulai mendekati akhir bulan ini, tapi percayalah Tuhan selalu menyertai dan kasih setianya selalu melingkupi hidup kita dalam situasi apapun juga. Bapak Ibu Saudara, mari tetap bersemangat di dalam gemar, karena di dalam gemar ini ada kekuatan, ada kasih, ada perlindungan yang kita bisa rasakan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam gemar ini GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung, mari jemaat tetap semangat. Saya secara pribadi mendapatkan satu berkat di dalam pembacaan gemar kita. Ya, kita buka di dalam Amsal Soleman, ya, Amsal pasal 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara. Begini bunyi firman Tuhan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita mau pelajari bersama-sama, saya juga masih belajar di sini, kita sama-sama belajar. Di ayat yang ke-20-21 kalau kita mau ambil kesimpulannya, di sini bicara tentang lidah atau perkataan Bapak Ibu Saudara. Terlebih ditegaskan di sini dikatakan di ayat yang ke-21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Bapak Ibu Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya di sini bicara tentang kehidupan ini satu pilihan. Bapak Ibu Saudara mau hidup atau mati. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu konteks yang luar biasa ini, hidup dan mati ini dikuasai lidah. Artinya bicara lidah itu adalah bicara tentang perkataan kita. Nah, kalau perkataan kita benar, pasti kita akan mengalami hidup. Kita tidak akan mendapatkan satu masalah. Tetapi kalau perkataan kita, lidah bibir kita tidak benar Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami yang namanya kesengsaraan, penderitaan, ya, atau kematian dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama saat ini bicara tentang lidah ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah pernah mendengarkan hal ini tentang perkataan atau lidah ini Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah pagi hari ini firman Tuhan terus-menerus mengubah hati kita, mengingatkan kita. Bukan berarti aku sudah pernah dengar firman ini. Tapi pertanyaannya, kita hanya mendengarkan atau sudah melakukan? Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ini akan menentukan masa depan kita, kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, ya, karena lidah. Nah, lidah ini kalau kita gambarkan memang kecil, ya, tapi itu akan membuat satu dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau belajar Bapak Ibu Saudara di dalam, kita kaitkan di dalam Amsal ini ke Yakobus Bapak Ibu Saudara, ya, di kitab Yakobus pasal 3 ayat 6 Bapak Ibu Saudara, di situ begitu banyak menekankan tentang yang namanya lidah atau perkataan kita. Nah, di situ dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam Yakobus 3 ayat 6, begini bunyi firman Tuhan. Ya. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini perlu belajar tentang hal lidah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak main-main lagi dalam hal ini. Kita sudah baca tadi di Yakobus 3 Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang ke-6, ya, lidah pun adalah api. Nah, diibaratkan lidah ini seperti api Bapak Ibu Saudara, ya. Api itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau gunakan api itu dengan baik pasti hasilnya juga baik. Tapi api itu kalau kita digunakan yang kurang baik akan menjadi tidak baik, membakar Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara,
kita tahu di sini Bapak Ibu Saudara, lidah ini sangat-sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar di sini. Kita bisa yang kita perlu ketahui, yang tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara, ya, si kecil yang berbahaya ini yaitu lidah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kesalahan dalam hidup kita yang kita kerap kali kita melakukannya yang tanpa kita sadari atau tidak kita sadari Bapak Ibu Saudara. Nah, perkataan kita, lidah kita itu bisa positif ataupun bisa negatif, tergantung diri kita menggunakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menggunakan perkataan-perkataan yang tidak berkenan, itu bisa menyakiti hati orang lain, ya. Perkataan-perkataan yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan yang sia-sia ini yang kadang-kadang yang tanpa kita sadari. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di dalam 1 Timotius 1 ayat 6 dikatakan, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini dalam kehidupan kita ini menggunakan perkataan-perkataan kita yang sia-sia, misalkan contoh, kita gosipin orang, kita mengatakan memfitnah orang, ataupun kita tidak tahu apa yang terjadi, kita buat satu gosip, itu perkataan yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ya, keluh kesah itu perkataan yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ya, mengeluh dalam kehidupan kita, ya, itu perkataan yang sia-sia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mulailah dengan perkataan-perkataan yang memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kebiasaan kita, kadang-kadang kita menjadi orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kebiasaan yang tanpa kita sadari maupun kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengekang lidah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini tidak bisa mengekang lidah. Nah, kalau di dalam Yakobus 1 ayat 26 di sana dikatakan, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen harus mengekang lidah, mengendalikan lidah kita Bapak Ibu Saudara. Nah, misalkan contoh nih, kita keluar dari gereja ataupun keluar dari parkiran, kita langsung disenggol orang mungkin, ya, kita langsung mengumpat, marah-marah, padahal kita barusan keluar dari gereja. Nah, itu memalukan enggak Bapak Ibu Saudara? Memalukan. Tidak bisa memberikan satu contoh, ya, ataupun kita mungkin jalan-jalan di mall, mungkin disenggol sama orang, langsung kita ngumpat, ya, marah-marah, perkataan kotor keluar dari kita, ataupun ada orang yang katakanlah, ya, menyakiti kita, langsung kita mengumpat, ya, kata-kata satwa itu keluar semua Bapak Ibu Saudara, kebun binatang keluar semua, nggak bisa jadi berkat. Kita mengatakan diri kita ibadah, mengatakan diri kita ini tiap minggu ke gereja, tapi perkataan kita tanpa tersadari, bahasa Surabaya itu apa Saudara, ngomong kotor dipisui, ya, itu anjene kamu itu kayak, wah, yes, ini Bapak Ibu Saudara, ini malah membuat kita tidak mengalami satu berkat, kita tidak mengalami satu kehidupan. Nah, itu kebiasaan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Juga Bapak Ibu Saudara, ya, oleh sebab itu firman Tuhan juga katakan di dalam Efesus 4 ayat 29, ya, di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bapak Ibu Saudara, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, ya, harus memahami hal ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak bisa mengekang lidah kita, perkataan kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selain kita harus bisa, jangan ada perkataan yang sia-sia, kita harus mengekang lidah bibir kita. Nah, kadang-kadang kita dalam perkataan kita asal bicara, ya, asal bunyi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, artinya di mana kita mau bicara asal bunyi, asal ngomong Bapak Ibu Saudara, ya. Misalkan contoh Bapak Ibu Saudara, kita menyampaikan sesuatu hal
yang belum ada buktinya. Ya, misalkan, oh katanya orang itu loh, si A itu begini-begini, si A begitu-begitu, tetapi kita tidak tahu sendiri. Itu namanya asal bicara, Bapak Saudara. Hati-hati. Ya. Kalau kita asal bicara terus orang itu tersinggung dan memang tidak ada buktinya, kita tidak bisa jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan malu sendiri. Kita tidak tahu kebenarannya asal bicara. Nah, kita sebagai orang Kristen jangan sampai kita menjadi seperti itu, Bapak Saudara. Entah di lingkungan pekerjaan, entah di keluarga, entah di persekutuan di gereja kita, organisasi dimanapun kita berada saat ini, bertumbuh di mana. Jangan asal bicara, Bapak Saudara. Kalau kita tidak tahu buktinya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Seandainya tahu buktinya pun, kita juga harus menjaga, mengekang lidah kita. Kita tidak boleh berbicara. Iya, Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuat satu efek yang berdampak negatif dalam kehidupan kita. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, terkadang kebiasaan kita dalam lidah, yang perkataan kita, ya, kadang-kadang kita terlalu cepat menilai orang, ya, terlalu cepat menilai orang sesama kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya, ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara, ya, ya. Coba Bapak Ibu Saudara dibaca di dalam Yakobus 3 ayat 8 dan 10, di situ dikatakan, ya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ya. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, ya. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. No, Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan lidah kita bisa mengutuk manusia dengan yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. No, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya. Kalau kita cepat menilai orang, wah, oh si A itu begini, memfitnah orang, ya, hati-hati. Daripada kita menggunakan, ya, perkataan kita yang yang belum tentu kebenarannya, lebih baik perkataan kita buat apa, Bapak Saudara? Memuji Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan, ya, kita memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Ini sangat penting, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, itu adalah beberapa hal contoh Bapak Saudara yang bisa saya sampaikan dalam perkataan kita. Hati-hati Bapak Saudara, perkataan yang menyakitkan, ya, dengan umpatan, ya, terus dengan sindiran yang tanpa kita ketahui kejelasannya, kita harus bisa mengekang. Itu bisa menimbulkan permasalahan. Nah, Bapak Saudara, kalau seandainya perkataan kita itu benar Bapak Ibu Saudara, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau perkataan lidah bibir kita tidak benar Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Akhirnya kita sendiri juga akan mendapatkan satu dampak, yaitu mungkin perkataan kita perkataan dusta, ya, perkataan yang memfitnah, ya. Ini hati-hati dengan lidah bibir kita. Nah, itu akan membuat dampak yang sangat negatif buat kita. Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga lidah kita Bapak Ibu Saudara, ya, ini sangat penting buat kita ini untuk menjaga kehidupan kita supaya perkataan kita bisa menjadi berkat, ya, perkataan kita bisa menumbuhkan orang, membangkitkan orang, ya Bapak Ibu Saudara, membangun perkataan kita, membangun, ya. Karena Bapak Ibu Saudara, perkataan kita ini, ya, itu nantinya akan dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang sangat-sangat penting dan ini sangat-sangat harus kita ketahui. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu kita harus bisa menjaga hati, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjaga hati? Ya, karena perkataan itu Bapak Ibu Saudara, lidah bibir kita itu
itu perbendaharaannya itu dari hati. Kalau hati kita ini bersih, pasti perkataan kita benar. Tapi kalau hati kita kotor, ya Bapak Saudara ya, ini akan keluar perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang melemahkan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Nah, hati ini sangat penting, sangat berperan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam Matius ya, Matius pasal 12 ya, Matius pasal 12 ayat 34 ayat 35. Di situ dikatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Nah, perhatikan Bapak Saudara, apa yang diucapkan dari mulut itu meluap dari hati. Nah, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, tidak jelas Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjaga hati. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hendaklah kebaikan kita itu diketahui oleh semua orang. Salah satunya Bapak Ibu Saudara dengan perkataan kita. Ya, perkataan kita. Yang menjadi pertanyaan, kita harus bisa menjaga hati. Caranya menjaga hati Bapak Ibu Saudara tidak lain tidak bukan Bapak Ibu Saudara, bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat gemar membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat memuji memuliakan nama Tuhan. Mata kita, hati kita selalu terfokus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saat teduh kita dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara, kita bangun. Dari situ perbendaharaan kita itu perbendaharaan yang baik. Sehingga perkataan kita itu perkataan yang penuh dengan ucapan syukur. Perkataan kita itu penuh dengan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena hati kita bersih. Ya, hati kita baik. Ya, coba kalau hati kita ini penuh dengan kejahatan, ya hubungan kita dengan Tuhan gak baik, kotor lah anggapannya Bapak Ibu Saudara. Pasti muncul, kita disinggung orang, ya disinggung orang sedikit sudah langsung marah-marah, ya oh awas kamu ya, seperti itu atau seperti apa. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara, kita harus tiap hari Bapak Ibu Saudara ya, memenuhi Roh Kudus. Artinya dipenuhi Roh Kudus di mana hubungan kita dengan Roh Kudus semakin hari semakin erat Bapak Ibu Saudara ya. Hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin erat Bapak Ibu Saudara ya. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara, memang kita belajar, kita semua belum sempurna ya. Tapi kalau kita mau mengambil satu keputusan ya, untuk kehidupan kita mau hidup atau mati yang tadi dikatakan dikuasai oleh lidah, ini satu pilihan. Tapi biarlah pagi hari ini kita memilih kehidupan Bapak Ibu Saudara ya. Memilih kehidupan di mana kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat. Kehidupan kita semakin hari menjadi memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai 13 di sana dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, mau menikmati kehidupan baik, yaitu apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap orang-orang, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau jaga hati kita, ya, jaga kehidupan kita. Di situ adalah Bapak Ibu Saudara, salah satu yang paling diutama adalah jagalah lidah kita Bapak Ibu Saudara. Jagalah perkataan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dengan perkataan itu bisa menjadi berkat, atau dengan perkataan itu bisa menjadi kutuk atau menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah perkataan kita selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat kasih yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah hidup kami boleh berkenan
kepadamu Tuhan lewat perkataan kami, lewat lidah bibir kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.